Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 50, Immortal Sword Art. Chen Jingjing dan Sang Rumeng menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan para murid di puncak pedang Epe Kagum. Tidak ada yang berani menghalangi kepergian mereka, juga tidak ada yang berani mengikuti jejak mereka. Kematian Nalantian telah menghancurkan dukungan beberapa murid, sementara yang lain tetap berada di pihak Chen Fan atau menjaga sikap netral, menolak untuk secara membabi buta mengikuti sekte atau individu manapun. Mungkinkah puncak pedang berat salah? Kekuatan Chen Fan tidak dapat disangkal. Dia dengan sendirinya berhasil mengalahkan Nalantian, membuktikan kehebatannya kepada semua orang. Jika memang dia bersekongkol dengan Demon Sect, puncak pedang berat akan tak berdaya menghadapi kekuatan gabungan mereka, seru seorang murid, suaranya tegas. Kamu benar. Master puncak kita telah absen selama bertahun-tahun, dan hanya Peak Master yang tersisa di tingkat pembentukan dasar. Para tetua lainnya hanya berada di tingkat ke-9 latihan Ki. Jika Chen Fan bersekongkol dengan Demon Sect, puncak pedang berat tidak akan memiliki peluang. Ini pasti ada kesalahpahaman, sambung murid lain, kegembiraannya terasa. Kesalahpahaman? Apa gunanya? Tuan muda dari Wanjian Sect sekarang mengendalikan puncak pedang berat. Apa yang dikatakannya adalah yang berlaku, dan master yang tidak berani menentangnya. Selain itu, tuan muda inilah yang membunuh Chen Fan. Saya khawatir ini hanya alasan untuk membentuk aliansi dengan Demon Sect, seorang murid perempuan mengamati, sambil menggelengkan kepala dengan senyum getir. Jangan lupakan bahwa murid-murid Cheng Xianzong juga sedang memburu senior brother Chen. Meski memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia tidak bisa mengalahkan mereka semua. Kedua pemburu pedang ini telah tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Pasti mereka sedang menunggu rekan-rekan mereka, seorang murid yang khawatir berkomentar, kekhawatirannya terlihat di wajahnya. Senior brother Chen telah menjadi tokoh terkemuka generasi kita. Mendorong Cheng Xianzong ke batasnya bukanlah prestasi kecil. Bahkan Xiao Munan, yang merupakan jenius muda, tidak dapat mencapai kemenangan seperti itu pada usianya, tambah murid lain. Saat semua orang membahas kekhawatiran mereka, Chen Fan mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata. Dia berdiri diam, pedang di tangan, menghadap dua pemburu pedang Cheng Xianzong tanpa berkedip. Apakah Cheng Xianzong mengirimmu? Suara Chen Fan dingin saat dia menatap dua pria itu, senyum samar terlihat di bibirnya. Senyumnya hanya memperdalam rasa malu dan keraguan diri yang dirasakan oleh kedua pemburu pedang itu. Kebenaran sulit diabaikan. Untuk menghadapi seorang pemburu pedang di tingkat latihan Ki, mereka telah mengirim 4 pembangunan dasar dan 1 pemilik senjata spiritual. Di antara mereka adalah Junior Sister Bai, murid tertutup dari Elder Han. Namun, meski berdiri di hadapan pemburu pedang latihan Ki tingkat ke-9, mereka ragu untuk bergerak. Senyum Chen Fan mengandung makna yang dalam. Chen Fan, saya tahu kamu memiliki kekuatan luar biasa, tetapi begitu saudara senior dan junior saya tiba, kekalahanmu tidak dapat dihindari, kata Lan Shijian Jianxiu, dahinya berkerut. Kamu membuat kesalahan besar dengan menghina orang yang salah. Pengaruh Immortal Sect jauh melampaui imajinasi kamu, tambah King San Jianxiu dengan dingin. Senyum Chen Fan semakin melebar, dan dia sedikit menggelengkan kepala, suaranya rendah dan tegas. Apakah saudara-saudara dan saudari kamu tiba atau tidak, itu bukan urusan kamu. Itu urusan saya. Dan sekarang, saya tidak ingin menunggu. Om. Dengan kata-kata itu, pedang Chen Fan bergetar, memancarkan resonansi tajam yang bergema melalui udara. Itu terdengar seperti panggilan kematian, mencapai telinga kedua pria itu, yang tiba-tiba memucat. Mereka tidak mengharapkan bahwa jika mereka tidak menyerang duluan, mangsa mereka akan datang mencari pertarungan. Namun, kenangan tentang Immortal Sword Art yang ditampilkan oleh Chen Fan dan Nalantian dalam pertempuran sebelumnya masih menghantu mereka. Berkelahi atau tidak, itu keputusanmu, teriak Chen Fan, suaranya bergema dalam-dalam. Bentuknya kabur, berubah menjadi bayangan yang gaib, terendam dalam cahaya pedang emas. Di tengah suara tajam benturan pedang, dia dengan cepat mengalahkan kedua pemburu pedang tersebut. Ekspresi kedua pengikut itu membeku, dan energi sejati mereka meluap saat halo cemerlang memancar dari pedang mereka. Di dunia kultivasi pedang pada masa pendirian fondasi, ada sebuah teknik kuat yang dikenal sebagai Vive Element Sword Jue. Teknik unik ini eksklusif bagi para kultivator pedang yang telah mencapai tingkat penguasaan tertentu. Di antara para kultivator ini ada seorang pemuda bernama Du Yuan, berpakaian biru. Pedangnya memancarkan halo biru yang bersinar, mengisyaratkan pengaruh unsur air.
Di samping Du Yuan berdiri Yang Yunpo, seorang pemuda pedang yang juga mengenakan pakaian biru. Namun, pedangnya memiliki halo merah yang khas, menunjukkan penguasaannya atas seni pedang berunsur api. Saat ia melambaikan pedangnya yang tajam, aura di sekitarnya berubah menjadi nyala api yang membara, meninggalkan jejak berapi di udara. Dalam benturan pedang, baik Du Yuan maupun Yang Yunpo mengangkat pedang mereka secara bersamaan, mencoba saling mengalahkan. Seni pedang kayu terbakar, teriak Yang Yunpo, halo merahnya berubah menjadi lautan api yang menderu. Meluncur menuju Chen Fan yang sedang mendekatinya dengan cepat. Panas yang terpancar dari api itu begitu intens dan megah. Benturan yang menggema terdengar di udara saat Burning Heaven Sword Ki milik Chen Fan bertabrakan dengan Sea of Fire milik Yang Yunpo. Dampaknya membuat kedua lawan terpental. Tanpa tergoyahkan, Du Yuan berteriak, "Seni pedang hiu laut!" Sosok berpakaian birunya ikut terlibat dalam pertarungan saat pedangnya menggambar tirai berair, menyerang Chen Fan. Dengan bunyi logam yang bergemuruh, energi pedang yang terbakar bertabrakan dengan halo biru, menyebabkan tetesan air dan percikan bunga api meluncur bersamaan. 5 ada di tengah, nyatakan Chen Fan, maksud pedangnya berubah menjadi Jiugong Sword Art. Pedang emas berputar di sekitarnya, membentuk lingkaran pedang berkilauan yang membela serangan Du Yuan dan Yang Yunpo. Du Yuan merasa tertekan oleh Burning Heaven Sword Ki milik Chen Fan, menyebabkan tirai air yang terbentuk oleh si Shark Sword Art-nya menguap instan. Bingung, ia bertanya-tanya, mengapa dia bisa menekan kita, padahal kita semua menggunakan Immortal Sword Art. Yang Yunpo menatap dingin Chen Fan, juga bingung dengan pemahaman kendo yang lebih unggul. Chen Fan terus menekan tanpa memberi lawannya jeda sejenak pun. Suara pedangnya semakin keras, dan lingkaran cahaya emas semakin intens. Sambil mengucapkan urutan, Chen Fan berseru, 2 dan 4 adalah bahu, 6 dan 8 adalah kaki, 3 di kiri dan 7 di kanan, 9 sepatu dipakai dan 1 dipakai, dan 5 ada di tengah. Ia berteriak dan melangkah ke dalam Nine Palace Steps, maju menuju Du Yuan dan Yang Yunpo dengan serangan bayangan pedang yang deras. Hati Du Yuan bergetar saat ia melepaskan semua energi sejatinya. Halo biru di pedangnya semakin solid, mengisyaratkan transformasinya menjadi air. Namun, ia belum sepenuhnya menguasai teknik ini. Meski begitu, ia berhasil menciptakan tirai air yang menyerupai air tetapi kurang memiliki bentuk yang sejati. Membentuk barikade di depan cahaya pedang emas Chen Fan. Mengumpulkan semua kekuatannya, Du Yuan berteriak, "Deep Sea Shark!" Dengan gerakan pedang yang cepat, tirai air berbentuk kotak dan lingkaran itu meluap, menjadi semakin dalam menjadi jurang. Tiba-tiba, suara benturan keras meletus, dan seekor hiu raksasa muncul dari laut, gigi tajamnya dan mulut yang besar siap untuk melahap Chen Fan. Terkunci dalam pandangan yang fokus, Chen Fan dengan cepat melaksanakan langkah Jiugong, menghindari serangan hiu tersebut. Makhluk itu mengeluarkan raungan ganas sebelum mundur kembali ke dalam kedalaman laut. Jurang dan laut perlahan memudar, berubah menjadi tirai air tipis. Namun, Chen Fan tidak punya waktu untuk memikirkan keanehan hiu yang mengaum itu. Bayangan pedang emasnya terus menyerang Du Yuan dan Yang Yunpo dengan tak henti-hentinya. Dengan langkah Jiugong yang cepat, ia bergerak di antara kedua lawannya seperti hantu, tidak pernah berhenti menyerang. Dalam momen pengertian diam, Yang Yunpo dan Du Yuan saling pandang. Pedang mereka berputar, menjebak Chen Fan dalam serangan gabungan mereka. Halo di pedang mereka meledak dengan intensitas yang membuta, siap menghadapi Chen Fan yang tangguh. Di tengah lautan api yang tak terbatas, suara dalam Yang Yunpo bergema melalui udara. Energi sejatinya melonjak seperti sungai yang mengamuk, mengisi pedangnya dengan kekuatan. Energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi kobaran api yang mengurung Chen Fan dalam pelukannya yang menyala-nyala. Chen Fan, dengan pengetahuannya yang terbatas tentang langkah 9 istana, terjebak sejenak, tak mampu melarikan diri dari kobaran api tersebut. "Aduh!" teriak Yang Yunpo saat melihat kepungan Chen Fan. Sambil mengambil pedang panjang berputarnya, ia menunjukkannya ke langit, membebaskan energi sejatinya yang tak terkendali. Dentuman. Langit yang semula cerah menjadi tertutup awan hitam, dengan api berkelebatan di dalamnya. Kegelapan turun dari atas, mengirimkan ketakutan kepada mereka yang menyaksikannya. Sudah selesai. Pencipta pedang itu telah menghabiskan seluruh energi sejatinya untuk melancarkan 2 gerakan seni pedang abadi ini, semuanya untuk membunuh kakak senior Chen di sini, bisik seorang murid khawatir dari puncak Chongjian. Setelah lautan api, langit sekarang dipenuhi awan api. Seni pedang peri yang menakutkan ini bahkan mungkin terlalu menantang untuk ditantang oleh Master Yang. Ini benar-benar pertarungan di antara para dewa. Tunggu, ini belum selesai. Pedang biru berkaos itu juga ikut bertarung. Seruan mendadak menghentikan bisikan-bisikan itu. Semua mata tertuju pada pedang biru berkaos, Du Yuan. Energi sejatinya memancar dari tubuhnya, lingkaran biru tebal mengelilingi pedangnya, hampir menetes seperti air. Pemakan hiu laut dalam. Du Yuan melancarkan langkah misterius, menciptakan 5 tirai air berbentuk lingkaran di sekitar Chen Fan.
Tirai air itu berubah menjadi lautan yang mendalam. Wajah-wajah memucat saat semua yang hadir mulai memahami bahaya yang mengancam. Wah! Limbah ledakan bergema bersamaan saat permukaan laut lingkaran itu hancur. 5 piranha, bahkan lebih ganas daripada sebelumnya, melompat keluar, mulut terbuka lebar, gigi tajam mereka berkilauan menakutkan. Dentuman. Hampir bersamaan, awan api di langit bergelora, banyak tombak api jatuh seperti hujan bintang ke arah Chen Fan. Mengerutkan kening, Chen Fan meremas sebuah lingxi di tangannya. Penggunaan berkepanjangan dari Nine Palace Sword Jue telah menguras energi dalam dirinya. Sekarang, menghadapi serangan yang tanpa henti, ekspresinya menjadi serius. Dengan pikiran lain, ia meledakkan batu spiritual lainnya, menarik ke dalam dantiannya kekuatan spiritual yang tak terbatas. 2 atau 4 adalah bahu, 6 atau 8 adalah kaki. Chen Fan dengan diam mengucapkan aksara Jiu Gongbu, merasakan energi spiritual berkumpul di ujung pedangnya. Aura yang megah seolah-olah sedang dipersiapkan. Pada saat itu, gigi tajam piranha itu hanya beberapa inci dari kulit kepala Chen Fan. Wos! Rangkulan piranha itu mengepung, giginya bertemu dengan kepala Chen Fan secara bersamaan. Kakak senior Chen! Seorang murid tak tahan melihat adegan yang mengerikan, takut melihat otak Chen Fan berceceran di mana-mana. Tapi dalam sekejap, sosok Chen Fan perlahan memudar. Lalu menghilang dengan sempurna. Hanya bayangan, teriak Du Yuan dengan kagum, terkejut oleh kecepatan yang luar biasa. Wos! Suara tusukan lembut terdengar, dan Chen Fan muncul kembali di luar lautan api. Dengan menggunakan langkah Jiu Gong, ia mengetuk hampa dengan jari kakinya, menciptakan gelombang dengan setiap langkahnya. Ini bagaimana mungkin? Yang Yunpo membelalakan matanya tidak percaya. Lautan api yang luas dan hujan api yang memenuhi langit semuanya telah lenyap. Sudah selesai. Suara Chen Fan, datar dan dingin, bergema seperti palu berat, menghantam dada Yang Yunpo dan Du Yuan. Dengan hampir habisnya senkinya melalui penggunaan Jiu Gongbu, Chen Fan mengumpulkan setiap tetes kekuatan yang tersisa. Menangkap 2 orang itu dalam keadaan kebingungan, ia dengan cepat menyerang dengan pedang panjangnya ke arah tenggorokan mereka seperti penampakan hantu. Berhenti! Pada saat itu, sebuah pancaran cahaya melintas di langit. 2 sosok turun dari atas, salah satunya mengendalikan roda emas, ekspresi mereka penuh dengan otoritas.